Bab 19. Anak-anak dari keluarga yang berpengaruh. Di bawah sinar bulan yang cerah, hutan dipenuhi dengan bayangan belang-belang. Suasana romantis. Setelah membantu Xiaoning memijat memarnya, Nili melihat Xiaoning mengenakan pakaiannya perlahan. Keduanya tidak berbicara sepatah kata pun. Xiaoning mengangkat kepalanya menatap Nili. Ekspresi serius dan tenang di wajahnya. Merasakan kehangatan dari daerahnya yang memar, Xiaoning dipenuhi dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Nili, dia tidak akan tahu berapa lama dia akan berjuang dalam kesakitan. Itu adalah Nili yang menyelamatkannya dari lumpur tak berujung. Nili merasa agak canggung ditatap oleh Xiaoning. Bagaimanapun, beberapa tempat yang seharusnya tidak disentuh telah disentuh. Dan terasa nyaman. Nili, kamu telah menyinggung keluarga suci. Kamu harus berhati-hati. Xiaoning tahu bahwa keluarga suci itu tercela dan tidak tahu malu. Tahun itu ketika keluarga naga bersayapnya menurun karena mereka jatuh ke dalam perangkap keluarga suci yang menyebabkan lebih dari 80% properti keluarga memasuki kendali keluarga suci. Membuat mereka tidak punya pilihan selain menempelkan diri pada keluarga suci. Hingga saat ini keluarga naga bersayap masih belum pulih darinya. Menjadi yang terakhir dari semua keluarga bangsawan dan akan segera jatuh ke dalam keluarga bangsawan. Saya sangat sadar, keluarga suci adalah keluarga pencari ketenaran. Jadi mereka tidak bisa mengejarku. Kurasa mereka perlu menunggu beberapa bulan sampai semuanya tenang sebelum mereka bisa mengejarku. Kata Nili, sedikit tertawa. Setelah beberapa bulan itu, dia sudah memiliki tindakan balasan. Melihat mata Nili dipenuhi dengan kepercayaan diri, Xiaoning merasa bahwa tidak peduli masalah apa yang ada di depan Nili, baginya itu bukanlah masalah. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman pada Nili. Dapatkan sepotong kristal jiwa yang tidak terpakai setelah Anda kembali. Saya akan membantu Anda menguji bakat bawaan Anda, kata Nili ke arah Xiaoning. Dengan pendalaman saling pengertian, Nili merasa Xiaoning adalah gadis yang baik. Siapa tahu suatu hari nanti dia bahkan bisa menjadi penolong yang kuat. Nili memutuskan untuk mengajarinya teknik budidaya yang kuat, kristal jiwa yang tidak terpakai. Untuk apa? Xiaoning bertanya sambil mengambil sebongkah kristal jiwa dari cincin interspatialnya. Aku punya 3 buah di sini. Jadi Anda memilikinya, itu bagus. Nili tertawa. Mengambil bagian di antara ketiganya, injeksikan kekuatan jiwamu ke dalamnya dan biarkan aku melihat. Oke, Xiaoning menganggukkan kepalanya dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal. Kristal itu melepaskan cahaya yang menyilaukan. Di dalam cahaya, perlahan-lahan membentuk-bentuk naga bersayap terbang. Nili menatap Xiaoning dengan heran. Kekuatan jiwa 83 atribut angin petir. Bentuk jiwa naga bersayap. Tidak heran Xiaoning berlatih begitu cepat di kehidupan sebelumnya. Meskipun ia terbaring di tempat tidur selama 2 tahun, kultivasinya masih meningkat dengan cepat. Dia benar-benar memiliki bentuk jiwa naga bersayap bakat tak tertandingi dalam 10.000 orang. Memiliki bentuk jiwa seperti itu, apapun teknik kultivasi yang dipraktekkan, kultivasi akan meningkat sangat cepat. Jika dia berlatih teknik budidaya atribut petir angin, maka itu akan menjadi lebih luar biasa. Atribut petir angin, bentuk jiwa berbentuk naga bersayap, apa itu? Xiaoning tidak bisa mengerti apa yang baru saja dikatakan Nili. Keraguan memenuhi murid-muridnya yang cantik. Itu berarti Anda cocok untuk teknik budidaya atribut petir angin. Nili berpikir sejenak dan berkata, saya memiliki teknik kultivasi bersama saya. Saya akan memberikannya kepada Anda. Teknik budidaya ini ditemukan oleh Nili di kota kuno yang hilang. Itu adalah yang paling cocok untuk orang-orang dengan bentuk jiwa berbentuk naga bersayap untuk berlatih. Begitu dia mulai berlatih, budidayanya akan maju pesat. Jauh lebih cepat dari Nili dan yang lainnya. Bentuk jiwa berbentuk naga bersayap bakat ini sangat bagus, bahkan Nili merasa cemburu. Teknik kultivasi ini jauh lebih kuat dari yang Anda latih, kata Nili sambil memberikan mantra teknik budidaya untuk Xiaoning. Xiaoning menghafal teknik kultivasi, dan setelah mengucapkan
Kekuatan yang dia rasakan benar-benar dari metode kultivasi yang dikaitkan dengan petir angin dan itu terlalu kuat dan tak tertandingi. Semua teknik kultivasi yang dia lihat sebelumnya semuanya sampah sebelum teknik kultivasi ini. Teknik budidaya ini disebut teknik budidaya naga petir. Nili tertawa. Itu adalah teknik budidaya yang paling cocok untukmu. Terima kasih. Xiao Ning'er mengangkat kepalanya dengan penuh syukur menatap Nili. Dia bahkan tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Nili. Pertama dia membebaskannya dari rasa sakit dan penderitaan. Kemudian dia memberinya teknik kultivasi yang begitu kuat. Menggigit bibirnya saat kulitnya mulai memanas. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya, tapi tidak peduli apa yang Anda ingin saya lakukan. Saya bersedia. Mendengar kata-kata lembut Xiao Ning membuat hati Nili bergetar. Melihat Xiao Ning'er yang menawan, dia tersenyum pahit dan berkata, kita adalah teman, itu wajar untuk saling membantu. Ketika saya mengalami kesulitan di masa depan, Anda juga akan membantu saya kan? Xiao Ning'er mengangguk, kekecewaan sekilas melintas di mata indahnya. Jika Nili memintanya untuk menjadi pacarnya saat ini, dia pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Mereka berdua berlatih selama beberapa jam. Xiao Ning'er berlatih teknik naga petir sebentar. Lonjakan kultivasinya tidak terbayangkan. Orang-orang dengan bentuk jiwa berbentuk naga bersayap sudah memiliki bakat tak tertandingi yang muncul sekali dalam puluhan ribu. Dikombinasikan dengan berlatih teknik kultivasi superior yang cocok untuk fisik mereka, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat secara eksplosif. Meskipun teknik Dewa Surgawi jauh lebih kuat daripada teknik naga petir pada akhirnya, selama fase awal latihan, kecepatan kultivasi meningkat dengan berlatih teknik naga petir jauh lebih cepat daripada berlatih teknik Dewa Surgawi. Saat fajar tiba, tubuh Xiao Ning memancarkan cahaya siang redup. Kecepatan budidaya teknik naga petir terlalu menakutkan. Hanya dalam beberapa saat dia benar-benar menyentuh ujung perunggu bintang 1. Nili hanya bisa menghela nafas dalam kesedihan. Dia, Du Ze, Lu Piao, dan ketiganya jauh lebih biasa-biasa saja dibandingkan dengannya. Ketika Xiao Ning'er membuka matanya, Nili sudah pergi. Mata Xiao Ning'er berkedip dengan sedikit kekecewaan. Sejak kecil, dia jarang bergaul dengan laki-laki. Nili adalah satu-satunya anak laki-laki yang menyebabkan dia melihat dia dalam cahaya baru. Berpikir tentang Nili, hati Xiao Ning terasa hangat. Jika dia tidak pernah bertemu Nili, seberapa gelap hidupnya. Tanpa dia bagaimana bisa seperti ini, penuh harapan. Dia sudah memutuskan, tidak masalah apakah Nili menyukainya atau tidak. Dia akan selalu berada di sisi Nili, sampai hari ketika Nili mencatat keberadaannya. Jika pada saat ini, anak laki-laki yang naksir Ning'er tahu tentang keputusannya, betapa sedihnya mereka. Kekuatan jiwa 92, aku akan segera mencapai peringkat perunggu bintang 1. Xiao Ning'er berkeringat, rasa lengket itu menyebabkan sedikit rasa tidak nyaman. Tetapi kulitnya sepertinya menjadi lebih lembut dan jernih. Setelah melihat ke arah Nili pergi, Xiao Ning'er mengemasi barang-barangnya dan berjalan menuju pintu keluar tempat latihan. Setelah fajar, setiap toko herbal di Glory City memiliki orang-orang misterius, berpakaian seperti pelayan dari keluarga besar, dengan panik membeli rumput kabut ungu di toko. Dengan volume yang mereka beli di rumput kabut ungu di toko-toko dan persediaan mereka akan kembali selama beberapa tahun semuanya telah habis. Mengapa mereka membeli begitu banyak rumput kabut ungu? Kurasa aku kenal orang-orang itu. Itu adalah pelayan dari keluarga naga bersayap Nona Ning'er. Mengapa Nona Xiao Ning'er membutuhkan begitu banyak rumput kabut ungu? Sungguh, aku tidak bisa memahaminya. Rumput kabut ungu, selain digunakan untuk asap pengusir serangga dengan membakarnya, tidak ada kegunaan lain untuk itu. Berdasarkan ukuran rumah keluarga naga bersayap, 10 pon rumput kabut ungu akan lebih dari cukup, tetapi pelayan ini membawa ratusan ribu pon rumput kabut ungu. Jumlah ini menyebabkan orang-orang tercengang. Semua rumput kabut ungu diperoleh oleh para pelayan yang dikirim oleh Xiao Ning'er. Beberapa toko bahkan memilih rumput kabut ungu di kebun herbal mereka untuk menjual semuanya. Mungkin dalam 3 tahun ke depan, kota Glory akan kekurangan rumput kabut ungu.
tapi tidak ada yang peduli apakah rumput kabut ungu tersedia atau tidak. Ketika Nili menerima cincin interspesial yang diisi dengan rumput kabut ungu, dia hanya tercengang. Beberapa ratus ribu pon rumput kabut ungu. Dia khawatir itu akan berjumlah beberapa ratus ribu koin roh iblis. Jumlah uang yang begitu besar bukanlah jumlah yang kecil. Tapi Xiao Ning tidak peduli jika Nili senang. Dia bersedia melakukan apapun. Lebih jauh lagi, itu hanya beberapa ratus ribu koin roh iblis. Secara nilainya, beberapa ratus ribu koin roh iblis bahkan tidak sebanding dengan 1% dari teknik naga petir. Mengetahui bahwa kultivasi Xiao Ning berkembang pesat, mencapai lebih dari 90 hanya dalam beberapa hari dan segera mencapai peringkat perunggu bintang 1, seluruh keluarga naga bersayap menjadi bersemangat. Mereka memberi Xiao Ning ratusan ribu koin roh iblis dan berbagai materi pelatihan yang berharga, jadi Xiao Ning tidak kekurangan uang. Meski merosot unta kurus lebih besar dari kuda, keuangan keluarga naga bersayap masih cukup luar biasa, dan mereka tidak sedikit pelit dalam hal pelatihan generasi muda. Dengan begitu banyak rumput kabut ungu, Nili sangat puas. Meskipun dia tidak punya cara untuk mengembalikan uang itu ke Xiao Ning sekarang, tidak lama lagi dia bisa mengembalikannya. Apakah itu Duze atau Lu Piao? Mereka sangat bingung. Mereka tidak dapat memahami apa yang Nili ingin lakukan dengan begitu banyak rumput kabut ungu. Nili menemukan tempat duduk di perpustakaan dan mulai menulis. Sore itu, banyak orang keluar masuk perpustakaan. Duze dan Lu Piao sedang membaca beberapa buku yang berhubungan dengan pola prasasti dan keterampilan tempur di bawah bimbingan Nili. Ingin berkultivasi ke tingkat tinggi, orang pertama harus menjadi master yang berpengetahuan luas. Setelah mempraktikkan teknik kultivasi otak, mereka mengalami tingkat perkembangan tertentu. Mereka tidak akan melupakan pengetahuan umum dan kemampuan belajar mereka juga menjadi sangat cepat. Jauh dari Nili dan yang lainnya, sekelompok siswa berkumpul bersama, sangat hidup. Sepotong baju besi di tanganku ini disebut baju besi gelap menyala. Itu peringkat perunggu dan kecuali satu memiliki 100.000 koin roh iblis, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Seorang siswa dengan bangga memamerkan baju besi merahnya. Dengan tubuh tinggi yang mengenakan baju besi itu, dia memiliki aura bela diri di sekelilingnya. Dia adalah Chen Lingjian, salah satu keluarga besar. Dia adalah salah satu keturunan langsung keluarga ilahi, berusia 15 tahun dan sudah berada di peringkat perunggu bintang 5, segera mencapai peringkat perak bintang 1. Di antara keluarga besar, keluarga ilahi adalah yang terkaya. Chen Lingjian cukup bergengsi di kalangan siswa, dengan banyak saudara laki-laki. Mengenakan armor Flaming Dart, tak terkalahkan di bawah peringkat perak, armor yang keren. Setelah melihatnya, beberapa gadis di samping mengungkapkan ekspresi iri. Di antara mereka, beberapa dari mereka melirik ke arah Chen Jianlin dari waktu ke waktu. Aku memberimu hadiah ini. Chen Lingjian melambaikan tangannya, melemparkan baju besi gelap flaming itu ke salah satu anak buahnya. Armor pertempuran yang bernilai 100.000 kain roh iblis berhadiah seperti ini? Semua orang sedikit tercengang. Hanya saja, 100.000 koin roh iblis tidaklah banyak bagi Chen Lingjian. Sedikit tertawa, dia berkata, ada 6 rumput hitam suci berusia 5 tahun di sini. Mereka diambil dari rumah saya. Selama Anda mengikuti saya dan bekerja keras, tidak akan ada kekurangan manfaat bagi kalian. Petik 2.